Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa sehat walafiat sampai hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Dan tentunya yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di dunia. Tentu saja ini merupakan langkah di mana kita mencari bekal untuk akhirat kelak. Namun perihal dunia sangat rumit, kalau di Jawa itu sangat ruwet, sehingga kita perlu menyegarkan diri dengan sesuatu yang berlandaskan akhirat. Nah, gimana itu? Oke, jadi mungkin dari kita semua pernah ya mengalami sebuah kesulitan atau mengalami sebuah keruwetan yang mana membuat pikiran kita itu tidak nyaman. Oke. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh kalangan muda zaman sekarang adalah healing atau jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan atau healing tersebut biasanya kalau saya pribadi lebih suka ke pantai atau pegunungan di mana suasana maupun view dari langit. Nah, dari situ mungkin dari sunset atau sebuah matahari terbit akan membawa jiwa kembali bersemangat menjalani hidup seperti itu. Namun akan lebih berarti lagi jika kita memawas diri dengan berlandaskan bahwa mencari bekal untuk akhirat kelak. Oke. Jadi kita akan berlandaskan sebuah berpandangan di dunia kita harus mencari sebuah amal untuk akhirat kelak dengan cara healing. Nah, gimana itu? Oke. Tentang ini saya teringat sebuah surah dalam Al-Quran, yakni Quran surat Yunus ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya adalah dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Dari sini kita maknai perayat dari surat Yunus, walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Dia telah menciptakan asy-syamsa, matahari, dhiya'an yang bercahaya, dan al-qamara nuran, bulan yang bercahaya pula. Di sini lebih berfokus pada lafaz wa qaddarahu manazila. Wa qaddarahu manazila memiliki arti menetapkan tempatnya atau orbitnya. Dalam Quraisy Shihab menafsirkan bahwa qaddarahu manazila di sini bermakna orbit antara matahari, bulan, dan bumi, di mana ketiganya merupakan landasan bagi kaum muslimin maupun umat manusia menentukan tahun atau bulan, seperti tahun Masehi atau tahun Hijriah seperti itu. Seperti yang ketahui, perputaran orbit bulan kepada matahari maupun perputaran orbitnya bulan kepada bumi, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran IPA. Oke. Kemudian lita'lamu adadas sinina wal hisab. Di sini dijelaskan bahwasanya lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk menetapkan li adadas sinin, perhitungan tahun, wal hisab. Hisab itu bermakna al-waktu, menentukan waktu, seperti pagi menjelang malam. Oke.
Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan segalanya di dunia ini pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Di sini diterangkan seperti itu. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Pada penggalan ayat tadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Tanda-tanda tersebut telah tertulis, telah tertuang lengkap dalam Al-Quran bagi mereka. Yufassirun, orang yang mengetahui. Seperti itu. Manusia diberkati oleh akal pikiran, berguna untuk mendalami arti dari sebuah kata dalam Al-Quran. Sebenarnya semua itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Manusia tinggal memahami di dalamnya. Seperti itu. Kemudian surat yang melanjutkan atau yang berkaitan dengan surat Yunus tadi adalah surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubashirah waja'alna ayatan nahari mubashiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Pada ayat ini diterangkan bahwasanya al-hisab pada surat Yunus sebelumnya bermakna pergantian waktu antara pagi dengan malam atau al-lail wan nahar. Di sini dijelaskan wa ja'alna al-laila wan nahara ra'ataini, sebagaimana telah menciptakan, Allah telah menjadikan malam menjadi pagi, merupakan ra'ataini, tanda dari kebesarannya. Dan kemudian famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan, dan kemudian sebaliknya mengganti pagi dengan malam. Di sini diterangkan wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan, menjadikan pagi yang terang benderang untuk apa? Litabtahu fadlam min rabbikum, litabtahu fadlam min rabbikum, untuk mencari karunia dari Allah. Di sini dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya litabtahu fadlam min rabbikum di sini merupakan karunia dari Allah, sebagaimana kita manusia mencari nafkah dan rezeki. Kemudian di sini juga terdapat lafaz mubsiratan yang berarti terang benderang. Pagi diciptakan terang benderang karena apa? Karena manusia dengan terang benderang bisa melihat segalanya. Sebaliknya Allah menciptakan malam yang gelap gulita. Dari situ merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan sebagian yang telah disebutkan tadi merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Kemudian dari kedua surah tadi kita ambil sedikit kesimpulan bahwasanya antara pergantian siang dan malam, pengorbitan antara matahari, bulan terhadap bumi merupakan suatu kebesarannya sebagaimana yang telah dipikirkan oleh sebagian manusia. Ya, kemudian dalam arti sebagian manusia ini tergolong ulil albab atau orang yang berakal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam tafsir Jalalain, liulil albab bermakna orang yang memiliki al-aqlu, yang memiliki akal pikiran. Sebagaimana kita telah dilahirkan dengan karunia akal.
Oleh sebab itu kita berkeharusan untuk mengembangkan akal pikiran tersebut untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah terciptakan secara realisasi kenyataannya, seperti itu. Ayat tersebut masih bersambung ke ayat selanjutnya, surat Al-Imran yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Di sini dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya ketika seorang ulil albab atau seorang yang memiliki akal, yang berakal secara mendalam, mereka mengagumi atau meyakini kebesaran Allah melalui ciptaannya dalam segala kondisi, dalam kondisi berdiri maupun duduk maupun berbaring, seperti itu, tidak hanya dalam sholat. Kemudian dijelaskan di sini adalah sebagaimana kita manusia harus selalu memawas diri terhadap segala ciptaan Allah. Allah menciptakan sesuatu, pasti ada tujuan, pasti ada manfaatnya. Oleh sebab itu, seraya kita hidup di dunia ini, menikmati dunia ini, kita harus terus mengingat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi untuk healing berlandaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.